Halo, selamat pagi remaja-remaja, pemuda-pemuda yang luar biasa, yang saya berdoa untuk kalian setiap hari semakin mengenal Tuhan dan semakin cinta Tuhan. Ya, kita akan sama-sama kembali untuk sekolah minggu pada hari ini. Kita akan minta pimpinan Tuhan untuk menjadi kepala atas pelajaran sekolah minggu hari ini. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami akan mulai pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan yang beracara, Tuhan yang semakin hari menunjukkan kasih-Nya buat kami semua. Tuhan yang punya rancangan yang terbaik buat kami semua. Biarlah Tuhan yang terus berbicara dalam setiap hati kami. Apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikanlah menjadi berkat, menjadi hikmat bagi kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah mulai hari ini, minggu ini ke depan, kita akan belajar satu seri pelajaran sekolah minggu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Kita akan belajar bagaimana mengenai penciptaan dan kejatuhan manusia, tetapi message-nya adalah yang utama Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan janji keselamatan. Ya, kita akan belajar dari awal nih kitab Kejadian ini, pondasi-pondasi yang bagaimana kita bisa melihat pondasi-pondasi dari rancangan Allah buat kita semua. Meskipun nanti kita berdosa, kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan yang merancangkan janji keselamatan buat kita semua. Ya, nah hari ini judulnya adalah Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Ciptaan Allah yang indah bagiku itu diambil dari Kejadian 1, dari Kejadian pasal yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31 tentang 6 hari penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, kita akan bahas sama-sama ini, tetapi sebelumnya saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat satu video yang luar biasa. Saya pikir mengenai bagaimana bumi ini dibandingkan dengan alam semesta. Ya, kita akan lihat sama-sama.
Nah, itu satu video yang saya berharap kita akan berubah cara pandang kita, paradigma kita setelah melihat video tadi. Ya, bumi itu sangat-sangat kecil dibandingkan alam semesta, apalagi kita. Ya, tentu secara pengetahuan, secara knowledge, kita semua tahu bahwa Tuhan yang menciptakan Kejadian 1 ayat 1 ini, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, kita semua sudah hafal. Tapi saya berharap hari ini kita akan semakin dalam mendalami bagaimana kita manusia yang tadinya kita sering sombong, sering punya, wah nih saya pengen kelihatan kekuasaan, saya pengen kelihatan aktualisasi diri yang luar biasa. Percayalah, sia-sia. Siapakah kita manusia ketika kita dibandingkan dengan bumi yang begitu besar, dan ketika bumi dibandingkan dengan galaksi ini yang sangat-sangat kecil, tidak terlihat. Siapakah kita? Apakah kita patut untuk sombong? Apakah kita patut untuk memberontak? Apakah kita layak untuk bisa melawan Tuhan? Apakah kita bisa dengan berani untuk, saya tidak mau ikut Tuhan, saya hanya mau berbuat dosa, kalau dibandingkan dengan penciptaan tadi? Ya, betapa kecilnya kita. Itulah message yang pertama. Tapi message yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari video tadi adalah, meskipun kita mungkin kecil, manusia yang sangat-sangat kecil itu, tapi di dalam kekecilan kita, Tuhan menciptakan berbagai keteraturan, jutaan, bahkan mungkin miliaran keteraturan dalam seluruh sistem tubuh kita yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini. Yang ciptakan Tuhan. Wow. Tuhan yang maha karya bisa menciptakan bumi dan segala isinya, galaksi dan segala isi yang luar biasa, yang tidak terbayangkan besarnya, tetapi Tuhan bisa detail dalam setiap tubuh kita, jalur-jalur peredaran darah, jalur-jalur detak jantung, sampai DNA, sampai sidik jari pun Tuhan bisa detail. Sungguh suatu karya yang luar biasa, dari kita manusia sampai bumi dan segala isinya. Itulah judul pelajaran kita, ciptaan Allah yang indah bagiku. Dari videonya harusnya sudah kita bisa mengerti bahwa memang Tuhan yang berkuasa, memang Tuhan yang maha kuasa. Saya sudah tidak layak, saya sudah tidak berani lagi untuk melawan kehendak Tuhan. Siapakah kita? Dari video kita sudah belajar banyak, ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pasal 1 dari Kejadian, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Kesimpulan dari penciptaan, 6 hari penciptaan, teman-teman sudah pada tahu ya, 6 hari penciptaan sudah sering lah, sudah hafal. Kesimpulannya ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi 6 hari penciptaan itu Tuhan sendiri yang menilai. Tuhan yang menciptakan DNA kita sampai kepada alam semesta, Tuhan sendiri bilang sungguh amat baik. Luar biasa ya. Nah, kita akan masih bagaimana sih kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Dalam zamannya itu bisa membuat kita bisa mengerti bahwa memang Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita sampai pada hari ini lewat kitab Kejadian. Ya, kita akan belajar sama-sama. Nah, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Ya, tentu kita semua tahu bahwa Alkitab ditulis oleh orang manusia itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Yang luar biasa ini memang dari Musa. Musa ketika menulis ini, siapa yang bisa memberitahu Musa tentang kejadian seperti ini? Detail penciptaan seperti ini. Dan bagaimana kalau teman-teman bisa menganggap kejadian ini begitu penciptaan yang sederhana ya. Kita sering lihat di gambar ini, saya akan lihat sama-sama. Penciptaannya sederhana. Tapi bagaimana bisa kompleksitas dari Tuhan, maksud dari hati Tuhan dari kata-kata yang sederhana ini kita akan lihat sama-sama dari seorang Musa yang diilhami oleh Tuhan sendiri. Ya, nah kita lihat sama-sama. Backgroundnya kejadian Musa ini ditulis ketika Musa itu dengan segala pengalaman, dengan segala itu artinya keluar dari bangsa Mesir. Ya, bukan suatu kebetulan Musa dididik di Mesir menjadi terpelajar dalam segala sesuatu sehingga Tuhan izinkan dia bisa menulis kitab yang sangat sederhana tapi teratur untuk ada maksud tertentu buat Musa dan untuk kita hari ini. Ya, kita akan lihat sama-sama. Seperti sederhana tapi banyak message-message yang penting dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Yang pertama kita akan lihat sama-sama.
Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Yang pertama, yang message yang mau disampaikan adalah bahwa bangsa Mesir pada waktu itu menyembah Allah-Allah yang banyak, politeisme. Ya. Mesir dan berbagai kebudayaan-kebudayaan pada zaman itu banyak menyembah politeisme, dewa-dewa yang banyak. Ya. Dan Tuhan lewat Musa menjawab dari sejak ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan. Allah itu dimaksud di dalam bahasa Ibrani itu dalam bentuk jamak. Ya. Tetapi menciptakannya itu, bara itu dalam bentuk singular. Artinya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan DNA kita sampai kepada alam semesta itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Itu sekaligus menjawab semua semua kebudayaan saat itu bahwa hey, ini loh Allah orang Israel itu ada Allah yang esa yang siap membinasakan semua dewa-dewa yang kamu sembah. Dari awal Tuhan sudah menegaskan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat sama-sama dalam 6 hari penciptaan. Ya, tentu teman-teman sudah banyak sekali mendengar, membaca, sering hafal 6 hari penciptaan, sering ada di ujian-ujian kalau SD, SMP, SMA. Ya, nah di gambar ini ada sebuah singkat. Saya tidak akan bahas satu persatu, tapi teman-teman lihat seperti menjelaskan satu persatu, tapi kalau kita lihat itu Musa menulis dengan sederhana di 3 hari pertama. Ya, 3 hari pertama itu Tuhan itu memberi message-nya apa? Nih, saya sediakan media-media, platform-platformnya. Ya, hari pertama di ayat yang ketiga berfirman Allah, jadilah terang. Lalu Allah menjadikan terang untuk memisahkan terang dan gelap. Medianya Tuhan sudah siapkan. Ini terang, ini gelap. Di hari kedua Tuhan memisahkan antara daratan dan langit. Air-air yang di darat dan air-air yang di langit, cakrawala. Ya. Yang ketiga, Tuhan memisahkan di antara daratan dan lautan, dan ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di hari yang ketiga. Itu semua platform-platform media-media yang Tuhan sudah siapkan untuk penciptaan di 3 hari berikutnya. Luar biasa. Usah di zaman kebudayaan zaman dulu, tapi Tuhan sudah siapkan detailnya luar biasa ya. Di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk menjawab di hari yang pertama. Benda-benda penerang, ada matahari, ada bulan, dan disitulah mulai terjadinya sistem kalender. Ya, entah itu dari kalender matahari, kalender peredaran bulan, tapi disitulah mulai dari hari-hari seperti yang kita kenal sampai pada hari ini. Di hari kedua Tuhan jawab juga ya dengan segala sesuatu di ayat yang kelima. Tuh Tuhan menciptakan segala berkeriapan makhluk hidup, burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, makhluk-makhluk berkeriapan dalam air, jenis burung yang bersayap. Tuhan menciptakan semuanya. Binatang-binatang, burung-burung di udara Tuhan ciptakan, karena hari keduanya sudah ciptakan medianya, platformnya. Jadi mereka bisa langsung hidup dengan bebasnya, dengan indahnya. Ya. Lalu di hari ke-6 juga diciptakan segala macam binatang, dan kita manusia diciptakan Tuhan dengan segala yang sudah tersedia di hari yang ketiga juga. Ada tumbuh-tumbuhan, Tuhan, manusia bisa langsung makan dengan segala. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah servis kita yang luar biasa. Yang kamu butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Ya, dari terang, benda-benda penerangan, hari-hari, Tuhan semua sudah ciptakan. Ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, itu secara knowledge itu sangat simple. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Tapi di balik kesederhanaan itu Tuhan sudah menunjukkan kasihnya buat kita. Nih, saya sudah siapkan buat kamu semua. Ya, luar biasa ya. Oke. Lalu saya akan masuk lagi di hari yang pertama, masuk lebih dalam. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini juga untuk menjawab segala hal yang salah di muka bumi ini.
Ya, di ayat yang ketiga, jadilah terang. Tuhan tidak pernah menciptakan terang dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan di ayat ketiga ini hanya bilang, jadilah terang. Hei, terang, jadi. Bahasa Ibrani seperti kayak manggil. Terang, sini. Di dalam Allah yang Maha Kuasa itu ada sifat terang. Jadi Allah tidak perlu susah payah menciptakan terang. Karena dalam dirinya ada terang. Ini juga untuk menjawab dewa Mesir zaman itu. Mesir menyembah banyak dewa dan yang paling dipuja-puja adalah dewa matahari. Betul. Nah, Tuhan selalu menunjukkan jawaban kepada bangsa Israel dan kepada bangsa Mesir dan kepada bangsa di dunia pada umumnya. Hei, matahari yang kamu sembah, saya ciptakan di hari yang keempat. Dan itu disebut oleh Tuhan hanya benda-benda penerang. Bukan segalanya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, terangnya Tuhan sudah ciptakan di hari yang pertama. Matahari hari keempat. Dan yang luar biasa, di hari ketiga, Tuhan menumbuhkan segala jenis-jenis tumbuhan. Buah-buah sudah ada sebelum matahari ada. Kalau kita belajar sains, tumbuhan butuh sinar untuk bertumbuh. Pohon-pohon butuh sinar untuk bertumbuh. Tapi Tuhan tidak perlu matahari untuk membuat tumbuhan bertumbuh. Untuk bisa pohon berbuah. Itu semua Tuhan hajar, semua pengetahuan, semua kebebalan manusia Tuhan hajar. Matahari yang kamu sembah, nothing buat Tuhan. Bagi kita. Tuh. Dan yang terakhir, message yang terakhir, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah untuk bisa beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan suruh kita mengusahakan dan memelihara Taman Eden dan berkuasa atas seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia yang di video awal tadi kita sangat-sangat kecil, tapi sangat detail juga, Tuhan sudah siapkan semua platformnya. Tumbuhannya semua ada, ciptaannya semua sudah ada, gunung-gunung semua sudah ada. Kita bisa menikmati semua. Ada yang senang hiking, ada yang senang ke pantai, ada yang senang berkebun. Hari ini saya berharap ketika kita melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat kita, kita akan semakin melihat memang Tuhan luar biasa. Gunung aja kita anggap indah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta. Tidak ada apa-apanya dibandingkan seluruh keteraturan sistem kita. Jadi artinya ketika kita melihat ciptaan Allah yang sangat indah itu, kita bisa melihat, terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan ciptaan yang begitu indah, Engkau menciptakan saya yang sungguh amat baik. Itu membuat kita semakin hari semakin bersyukur. Entah itu kepada diri kita sendiri, atau kepada kita ketika kita melihat ciptaan Allah yang sangat-sangat indah. Pola pikir ini saya berharap Tuhan sudah berbicara kepada Musa untuk menjawab dewa-dewa Mesir, untuk menjawab bangsa-bangsa Mesir, dan saya berharap dan pasti Tuhan bilang buat kita pada hari ini bahwa semuanya itu, apapun yang kamu nilai kamu berharga, apapun yang kamu nilai, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu idolakan, apa yang kamu mau tuju, apa yang kamu impikan, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, percayalah pasti sia-sia. Matahari aja cuman benda penerang, siapakah kita? Ya, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya buat kita. Tetap merancangkan janji keselamatan meskipun kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, itu yang akan kita nanti bahas sama-sama dalam kelas juga. Bagaimana kita bisa mengerti, kita bisa memahami ciptaan Allah itu sangat indah buat kita. Ciptaan Allah, segala bumi dan segala isinya, dan termasuk kita sebagai tubuh manusia ini, alam semesta ini, semua dibuat oleh Tuhan hanya dalam waktu 6 hari. Dan hanya dengan berfirman. Siapakah kita? Sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat diri kita dan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami ini belajar mengenai penciptaan, bahwa ada maksud Tuhan dalam 6 hari penciptaan buat kami semua. Dan kami yakin dan percaya, ajar kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan berdiskusi. Biarlah kiranya Tuhan pimpin diskusi ini supaya menjadi berkat bagi kami semua, menjadikan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Amin. Setelah ini kita diskusi sama-sama di dalam link yang ada tersedia di bawah sini. Tuhan Yesus memberkati.